Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Majelis Jumat yang Allah muliakan,
Selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesibukan kita. Saat ini kita mampu memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah Jumat. Tentu saja disertai harapan semoga pelaksanaan Jumatan kita hari ini bisa lebih baik dibandingkan Jumat-Jumat yang telah lalu. Dengan demikian kita termasuk di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah lalu, pertanda dia beruntung. Yang kedua, ketika Jumatan kita hari ini lebih baik dari Jumat yang lalu, seraya kita berharap semoga kita bisa dipertemukan dengan Jumat yang akan datang. Karena Rasulullah SAW menyatakan, al-jumu'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Jumat yang satu sampai Jumat yang lain bisa menghapus dosa yang terjadi di antara kedua Jumat itu. Allahumma amin. Majelis Jumat yang Allah muliakan, di dalam kajian keislaman, khususnya di dalam kajian Al-Quran, ada sebuah referen dari sekian banyak referen kajian itu. Di dalam kajian Al-Quran ada sebuah buku kecil yang berjudul Min Ajaibil Quran, yang apabila kita terjemahkan adalah di antara keajaiban-keajaiban Al-Quran. Keajaiban boleh kita terjemahkan keistimewaan, berarti min ajaibil Quran boleh kita terjemahkan di antara keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. Buku yang kecil ini ditulis oleh seorang mufasir, seorang ulama besar bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi yang hidup pada tahun 606 Hijriah. Yang menarik di dalam buku ini adalah buku yang terdiri 176 halaman ini hanya mengupas satu kalimat La ilaha illallah. Buku yang sejumlah 176 halaman ini hanya mengupas satu kalimat La ilaha illallah. Majelis Jumat yang Allah muliakan, di antara yang dikupas di dalam buku ini kaitannya kalimat La ilaha illallah, itu adalah ada satu bab khusus tentang nama-nama dari kalimat La ilaha illallah. Selama ini kita kenal kalimat ini dengan istilah kalimat tauhid, karena isinya adalah tentang tauhid. La ilaha illallah yang biasa kita terjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi yang menarik, di dalam buku ini ternyata kalimat La ilaha illallah itu memiliki 24 nama. Yang selama ini kita kenal barangkali kalimat tauhid, karena isinya memang mentauhidkan Allah, yang biasa kita terjemahkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi yang juga kita kenal selama ini barangkali kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimat tahlil. Itu maksudnya kalimat tahlil adalah ucapan La ilaha illallah. Namun sekali lagi yang menarik di dalam buku ini, ternyata kalimat La ilaha illallah memiliki 24 nama. Di samping La ilaha illallah itu kalimat tauhid, di samping disebut kalimat tahlil, tetapi di dalam buku ini juga disebutkan La ilaha illallah, juga disebut kalimat ikhlas, dan juga disebut kalimat ihsan. Dari sini boleh segera kita simpulkan, kalau demikian maka membangun tauhid diri tidak bisa dilepaskan dari kalimat La ilaha illallah. Membangun keikhlasan diri tidak bisa dilepaskan dengan kalimat La ilaha illallah.
Dan yang paling penting konteksnya dengan perusahaan kita adalah membangun karakter ihsan, tidak bisa dilepaskan dengan kalimat La ilaha illallah. Majelis Jumat yang Allah muliakan, dalam waktu singkat ini barangkali yang paling penting untuk kita bahas sekilas adalah mengapa kalimat La ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas. Padahal selama ini yang kita tahu, ikhlas ini kaitannya dengan niat, ikhlas ini kaitannya dengan perbuatan. Ketika kita bersedekah semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah melalui sedekah itu, maka inilah yang disebut sedekah dengan ikhlas. Jadi sedekah yang semata-mata diorientasikan ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi niat ikhlas itu pangkalnya di dalam hati. Pangkalnya di dalam hati. Sedemikian sulitnya keikhlasan itu karena persoalannya urusan hati, sehingga definisi tentang keikhlasan pun juga sampai hari ini belum ada sebuah definisi yang lebih bisa kita pahami dengan mudah. Paling tinggi definisi yang kita pahami adalah seperti tadi, ikhlas itu mengorientasikan sebuah kehidupan kita hanya karena Allah. Diucapkannya mudah, tetapi prakteknya begitu sulit. Ada orang yang membagikan infak, tetapi ada muatannya kampanye. Ada orang yang membagikan sesuatu kepada masyarakat, ada muatannya ingin mendapatkan image yang baik dan lain sebagainya. Jadi kalimat ikhlas mengorientasikan segala perbuatan dalam kehidupan ini hanya karena Allah, itu sangat mudah diucapkan, tetapi dalam praktek adalah sangat sungguh sulit untuk didapatkan. Jangankan prakteknya, definisi pun juga tidak mudah. Itu sebabnya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, agar kehidupan ini menjadi ibadah, maka syaratnya harus ikhlas. Oleh karena itu berikan kami penjelasan apa itu yang disebut ikhlas. Ternyata Rasulullah SAW tidak spontan menjawab apa itu ikhlas. Kata Rasul, saya juga belum pernah mendapatkan penjelasan tentang ikhlas dari malaikat Jibril. Oleh karena itu saya akan tanya dulu, apa sebenarnya keikhlasan ini? Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas, ternyata malaikat Jibril jawabannya sama. Ya Muhammad, saya juga belum pernah mendapatkan penjelasan tentang ikhlas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jalan keluarnya malaikat Jibril minta penjelasan kepada Allah, Ya Allah, apa itu yang disebut ikhlas? Kata Allah, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah rahasia dari sekian banyak rahasia kepada Allah, dan hanya aku berikan kepada orang-orang yang aku cintai. Nah, dari jawaban ini maka segera diambil kesimpulan bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan keikhlasan, maka syaratnya harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan cinta Allah? Salah satunya cara mendapatkan cinta Allah adalah kita harus mencintai Allah. Lalu bagaimana caranya mencintai Allah? Ada 3 tanda cinta di dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia banyak mengingat dan banyak menyebutnya. Agar kita dicintai Allah, sehingga nanti Allah cinta kepada kita. Dengan Allah cinta kepada kita, maka kita diberikan keikhlasan, maka kita harus banyak mengingat dan menyebut Allah. Disinilah esensinya zikir. Yang kedua, man ahabba syai'an ahabba liqa'ah. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan sangat senang menjumpai sesuatu yang dicintai. Ketika seseorang cinta Allah, berusaha mencintai Allah, agar dengan mencintai Allah, Allah mencintai kita,
Dan dengan begitu kita memperoleh keikhlasan, maka seseorang harus senang ketika berjumpa dengan Allah. Salah satu perjumpaan dengan Allah yang paling mudah adalah melalui media salat. Oleh karena itu ukuran kecintaan kita kepada Allah diukur pada saat kita sholat. Senangkah ketika kita sedang melaksanakan sholat? Sejauh mana kecintaan kita ketika melaksanakan sholat, sejauh itu pula lah kecintaan kita kepada Allah. Dan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, sejauh itu pula lah Allah mencintai kita. Dan sejauh itu pula kadar keikhlasan yang akan Allah berikan di dalam diri kita. Dan yang ketiga, man ahabba syai'an ahabba ma'ahu. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan senang bersama yang dicintai. Jadi yang pertama banyak mengingat dan menyebut. Yang kedua senang ketika berjumpa. Dan yang ketiga pertanda cinta itu ahabba ma'ahu, senang bersamanya. Bersama Allah yang paling mudah adalah pada saat sholat. Karena sholat sedang menghadap Allah seolah-olah kita bersama Allah. Maka ukuran kecintaan kita kepada Allah akan diukur sejauh mana kita betah di dalam melaksanakan sholat. Adakah ketika takbiratul ihram kita segera ingin selesai? Ataukah kita betah dengan tenang, dengan khusyuk menjalankan melaksanakan sholat? Sejauh itu pula lah kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Jumat yang Allah muliakan, kaitannya tanda cinta yang pertama adalah banyak mengingat dan banyak menyebut Allah. Barang siapa yang banyak mengingat Allah dan banyak menyebut Allah, artinya zikir, maka sebanyak itu pula dia mencintai Allah. Ketika seseorang mencintai Allah, Allah akan mencintai manusia yang bersangkutan. Ketika kita banyak zikir, berarti sebanyak itu pula kecintaan kita kepada Allah. Nah, ketika kita banyak zikir sebagai ukuran kecintaan kita kepada Allah, maka berarti setinggi itu pula kecintaan Allah kepada kita. Ketika Allah sudah mencintai kita karena kita banyak berzikir, maka kadar itu pula keikhlasan yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, orang yang ingin ikhlas dalam menjalankan kehidupan ini tidak bisa melewatkan yang namanya zikir. Zikir merupakan sebuah kewajiban bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keikhlasan. Yang kedua, majelis Jumat yang Allah muliakan, ikhlas itu urusan hati. Ikhlas itu urusan hati. Ketika hati isinya hanya Allah, ketika hati ini isinya la ilaha illallah, maka kita baru bisa memenuhi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya seluruh kehidupanku, sesungguhnya sampai matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata milik kepunyaan dan karena Allah saja. Nah, ayat ini baru bisa kita penuhi manakala isinya hati kita hanya la ilaha illallah. Karena keikhlasan itu orientasinya hanya kepada Allah. Sementara niat ikhlas adanya dalam hati. Sehingga ketika hati manusia isinya beraneka ragam, ketika manusia hatinya beraneka ragam bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niat yang keluar pasti beraneka ragam. Boleh kita ibaratkan keikhlasan itu, hati itu seperti gelas. Ketika gelas itu diisi air kopi, maka ketika ditumpahkan tidak mungkin kemudian tiba-tiba berubah menjadi air putih. Ketika gelas ini kita isi dengan teh, gelas bening kita isi dengan teh, maka tidak mungkin ketika kita tumpahkan gelas yang berisi teh itu akan tiba-tiba berubah menjadi air bening dan putih. Namun ketika gelas yang bening itu kita isi dengan air putih,
maka ketika kita tumpahkan, maka isinya akan putih. Keikhlasan yang kita bisa analogikan dengan air putih dan gelas adalah hati kita. Maka ketika hati kita isinya air putih, yang itu juga berarti keikhlasan. Kalau tumpah niat dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, maka otomatis akan ikhlas. Tetapi kalau hati kita isinya beraneka ragam, bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarnya niatnya pasti beraneka ragam. Inilah sebabnya kenapa la ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas, disebut kalimat ikhlas. Karena la ilaha illallah ketika tertanam dalam hati, dia akan menjamin nanti keluarnya juga lillahi ta'ala. Dan itulah yang disebut ikhlas. Dengan demikian, proses kehidupan kita, entah sampai kapan Allah berikan umur kepada kita, betapapun yang paling penting kita kembali, ketika seseorang kembali kepada Allah, yang ditanyakan adalah amal apa yang layak dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh proses kehidupan akan bernilai ibadah sepanjang itu dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas urusannya hati. Ketika hati isinya la ilaha illallah, maka keluarnya juga akan lillahi ta'ala. Itu sebabnya membina keikhlasan diri tidak bisa dipisahkan dengan zikir la ilaha illallah. Sejauh mana kita melakukan zikir la ilaha illallah, sejauh itu pula lah kita membina keikhlasan kita. Semoga kita dan keluarga kita termasuk min ahli la ilaha illallah. Barakallahu fihi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilayhi bi sidqi niyyatihi kafa wa man tawassala ilayhi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu adna. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum liqaulihi ta'ala wattaqullaha la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wal muslimin fa innaka ghafurur rahim. Wa'fu 'anna wal muslimin fa innaka 'afuwwun karim. Wa tub 'alaina wal muslimin fa innaka antat tawwabur rahim. Warhamna wal muslimin fa innaka khairur rahimin. Wansurna wal muslimin fa innaka khairun nasirin. Wansurna wal muslimin fa innaka khairur raziqin. Wasallimna wal muslimin fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi
الله أكبر الله أكبر أشهد أن